Baik, terakhir sampai ini ya kemarin ya. Jadi cara melukis bidang irisan, ini nanti materi terakhir untuk UTS. Jadi eh, nanti akan saya tampilkan cara menggambarnya. Kalian kalau ada soal UTS yang seperti ini, kalian menggambarnya tetap manual ya. Jadi nanti UTS harus tetap membawa penggaris, pensil, alat tulis ya, pensil, ballpoint, penggaris, busur derajat. Nah, itu wajib dibawa. Tahu busur busur derajat tahu kan? Bukan jangka ya, jangka itu yang ada lancipnya bukan itu. Iya, kalau mau bawa jangka ya boleh silahkan. Busur derajat, kemudian opsionalnya itu jangka sama dua segitiga siku-siku. Kan ada tuh penggaris dua segitiga siku-siku tuh yang sepaket yang kecil-kecil tuh. Nah, itu opsionalnya mau dibawa boleh mau enggak juga boleh, tapi yang jelas harus membawa penggaris ya, karena pasti ada gambar satu soal. Nah, menggambar itu nanti yang melukis irisan bidang ini kemarin seingat saya sudah saya kasih apa namanya materinya ya. Nah, kita langsung ke gambar aja. Jadi ini perhatikan di sini itu ada kubus A B C D E F G H. Titik P itu pada rusuk DH, Q itu pada bidang BCGF, dan titik R pada alas. Lukis irisan bidang melalui P, Q, dan R dengan kubus. Ya. Jadi nanti akan ada soal eh, diminta untuk menggambar bidang irisan kubus. Nah, di sini kalau kita lihat kan kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diminta irisan bidang yang melalui titik yang merah itu P, Q, dan R. R-nya di luar. Ya, ingat bidang itu minimal ada tiga titik ya. Ada tiga titik yang memuat, yang termuat dalam bidang tersebut. Kalau dua titik itu nggak bisa membuat sebuah bidang. Bisanya itu macam-macam nanti malah tak terhingga bidangnya. Kalau mulai dua titik. Kalau tiga titik pasti dapat dibuat satu buah bidang. Sama kayak garis lurus. Sebuah garis lurus itu kan hanya satu buah ya, satu buah garis lurus itu dapat dibentuk oleh dua buah titik, dua buah titik. Kalau satu titik ya bisa, cuman jadi banyak, tak terhingga garis. Kalau hanya satu buah garis itu cukup dua titik. Sama seperti bidang, bidang juga sama. Untuk membuat satu buah bidang minimal itu ada tiga buah titik. Kalau dua titik atau satu titik, ya bisa juga, cuman jadi banyak bidangnya. Bisa jadi tak terhingga. Nah, tapi untuk membuat satu buah bidang itu pasti minimal ada tiga titik. Atau dua titik, satu garis, boleh. Kan? Itu prinsipnya sama. Dua titik, satu garis. Satu garis itu kan bisa sebuah titik juga pada garis itu kan. Nah, bisa jadi sebuah bidang juga. Jadi tiga buah titik dan variannya ya kalau saya sebut ya. Dan turunannya maksudnya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat tuh ada titik P dan Q. Nah, cara pertama itu kalian harus membuat sumbu afinitas dulu. Jadi sumbu afinitas itu adalah garis perpotongan antara bidang alas atau bidang yang dianggap alas dengan bidang irisan. Ya, dengan bidang irisan. Kalau saya ngomong bidang irisan yang mengiris, sebenarnya bidang itu tak terbatas ya. Bidang itu tak terbatas luasannya, tapi untuk bidang irisannya sendiri ya yang berwarna biru ini, berwarna biru.
Atau mungkin saya kasih step by step aja ya, pakai GeoGebra ya gambarnya ya, biar nanti kalian ada apa namanya, pandangan. Oh, disuruh download. Kita kuliahnya jam 4 kan memang kan ya? Iya Pak, perkuliahan dimulai jam 4 sore. Oh ya sudah, oke. Saya khawatirnya mulai jam 3. Soalnya di Zoom, link Zoom yang di-share itu tulisan jam 16. Oh sudah. Nah, oke. Misalkan perintahnya itu soal itu seperti ini. Ini soal tapi saya tulis secara singkat ya. Lukis irisan bidang antara kubus ABCD EFGH yang melalui titik hujan ya di luar ya. P, Q, dan R dengan P tengah AB, I, AB, CD, dengan biar agak dari dulu ya. E dengan AP sama dengan PE, tidak sama dengan AP ya. Terus DQ sama dengan 2I H dan dan CR sama dengan R apa itu? RG. Oke, terlihat ininya terlihat nggak tulisannya? Terlihat Pak. Terlihat ya. Jadi perhatikan cara menggambarnya nanti. Kalian kan gambarnya manual. Jadi cara menggambarnya kan ada kubus ya. Kubus A B C D F G H. Jadi triknya kalian
menggambar dua persegi dulu biasanya. Nah, nanti nanti itu ada ukurannya ya. Misalnya sisi panjangnya itu 4 lah. Berarti kalian bikin persegi dulu. Yang rusuknya 4 cm. Dua persegi. Nah, seperti ini. Kalian bikin dua persegi. Mungkin warnanya segini nanti. Nah, kemudian dihubungkan dengan titik-titik seperti ini. Jadi persegi kan? Jadi bikin jadi kubus ya, kubus ya. Jangan lupa yang di bagian dalam itu digambar atau dilukis putus-putus ya. Ini tuh gak kelihatan putus-putusnya. Plus nanti kalian gambarnya putus-putus kayak gini. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Gambar manual bisa ya, gambar manual ya. Jadi ini namanya titik A, titik B, titik ini titik C, ini titik D. Ini E, F, G, H. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ya, jadi cara gambar kubus yang paling gampang, dua persegi dulu baru dihubungkan rusuk-rusuk yang ke dalamnya. Kemudian kita akan menggambar titik P, Q, dan R dengan AP sama dengan PE. Berarti dengan kata lain titik P-nya itu tengah-tengah sini. Ya, tengah-tengah. Jadi tinggal tentukan aja pakai kalau seandainya panjangnya 4 cm ya berarti tengah-tengahnya 2 cm di situ ya. Nah, ini namanya titik P. Kok P kecil? Namanya titik P. Kemudian deki, ya, DH itu ya, deki sama dengan 2 KH. Pertanyaan saya, Q-nya di mana? Berapa jarak dari D, Q-nya? Kan Q itu kan pasti di antara DH kan? Deki sama dengan 2 KH. Kalau seandainya, kalau seandainya Q-nya di sini, itu artinya apa? Kalau Q-nya di sini. Ini yang warna merah, saya kasih warna merah. Artinya apa Q-nya? Oh, sama apa? Titik. Hah? Q-nya Deki sama dengan KH lah. Iya. Iya, kalau begitu maksudnya. Nah, oke. Kalau Q-nya pas di sini, Deki sama KH apa hubungannya? Deki sama dengan dua kiha. Dua KH. Kalau seandainya di sini, Kiha sama dengan dua deki. KH sama dengan dua Deki. Benar. Kalau di sini,
Tadi benar tuh. Deki sama dengan 2 kiha. Kiha itu panjangnya berapa itu? Satu balok kan? Tiga berarti Pak. Tiga deki. Iya, jadi deki itu sama dengan 3, sorry, salah. Deki sama dengan 3 kiha. Iya, 2 kiha. Paham nggak ini maksud saya? Nah, kalau sekarang itu deki sama dengan 2 kiha. Apa? Di mana letaknya? Jadi kalau saya gambar ya, ini ilustrasi aja. Ini D, ini H. Kan kalau ki kan letak di sini. Kalau deki sama dengan 2 kiha, artinya kan ki-nya itu lebih pendek. Sorry, kiha-nya itu lebih pendek kan? Ini gambarnya kan? Ya, jadi 1, 2, 3. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, kalau panjangnya 4 ya berarti kira-kira di sini ya. Kira-kira. Kalau pengen tahu pasnya nanti ini karena kan saya tadi bikin angkanya agak ngawur ya. Karena kalau pengen pas sepertiganya, ini kan sama aja kayak gini. Deki sama dengan, itu kok Deki. DH sama dengan 3 kali QH. Ya, atau QH dibalik. QH sama dengan sepertiga DH. Sama aja dibolak-balik. Jadi kalian kalau ingin pas sepertiganya, ya tinggal 4/3. 4/3 berapa? 4/3. 1/3 ya. Sekitar 1,333 ya. 1,3 lah perkiraan. Ya sekitar di sinilah ya. Tapi kalau nanti suatu saat kalian ingin menggambar dengan tepat gitu, caranya gimana kalau menggunakan eh, komputer gitu ya, penggaris gitu. Ya gampang aja kalau pakai GeoGebra tinggal pakai circle ini tentu radiusnya ya 4/3. Tuh. Eh, berarti dari atas ya, sorry. Karena kan sepertiga. 4/3. Paham nggak maksud saya? Sepertiga, sorry kok 4/3. Radiusnya berarti 4 dibagi 3. Paham ya? 4 dibagi 3. Nah, wow hampir tuh. Merah-merahnya hampir pas tuh di situ ya. Berarti di sini. Nah, nanti kalian kalau seandainya angkanya itu tidak genap, maksudnya kayak ini ya 4/3, ya berarti kalian harus menggunakan ukuran yang sesungguhnya di penggaris itu. Makanya penggarisnya jangan pakai penggaris yang tulisannya sudah mulai hilang ya. Tuh, key-nya di situ. Kemudian CR sama dengan RG. Oh, ini mah gampang. Berarti tengah-tengah ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ini semua bisa digambar manual ya, pakai penggaris. Kalau kalian perhatikan tadi, caranya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, sekarang kita akan membuat bidang irisannya. Cara membuat bidang irisan itu cara pertama adalah membuat yang namanya sumbu afinitas. Sumbu afinitas itu adalah garis yang memotong atau garis perpotongan antara bidang alas dengan bidang irisan. Bidang alasnya kan ABCD. Ya, dalam hal ini ya, nanti bisa kasus yang dianggap alas bisa aja BCGF gitu. Tergantung nanti titik PQR-nya itu seperti apa. Ya.
Nah, kalau PQR seperti ini kan otomatis kalau kalian bayangkan, ini kan pasti arahnya ke bawah, ya. R sambungan ke P kan juga pasti arahnya ke bawah. Sorry. Eh, Q ke Q ke R kan juga arahnya ke bawah. Ya. Nah, pasti yang dianggap alas itu adalah yang bawah, yaitu A, B, C, D. Oke, satu dulu. Saya coba satu dulu. Nah, cara pertama membuat sebuah afinitas. Cara membuat sebuah afinitas gimana? Kamu cari titik-titik yang diketahui, yang PQR itu ya, titik-titik pada bidang irisan, yang sebidang dulu yang pertama. Ada nggak yang sebidang? Oh ada, P, Q, dan QR. Ya, PQ dan QR. Maka coba hubungkan PQ dan QR, hubungkan. Yang miring ya, kalau yang sejajar nggak bisa. Kalau yang sejajar nanti nggak akan bisa berpotongan dengan alas. Q sama P saya hubungkan. Q sama P coba bayangkan. Q-nya itu kan agak ke atas. P-nya itu agak ke bawah kan. Nah, otomatis kalau QP itu saya perpanjang, pasti akan berpotongan dengan sisi DA. Kenapa sisi DA? Karena sisi DA itu yang saya anggap sebagai bidang alas dari ABCD. Paham? Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti lain cerita kalau seandainya posisi key-nya agak ke bawah. Misalnya key-nya, misalnya nih ya, misal. Key-nya di sini misal. Nah, ini kan agak ke bawah. Ah, otomatis kan kalau mau menggambar key yang di sini kan harus ke atas gini kan. Jadi yang jadi alasnya yaitu yang bagian atas, E, F, G, H. Jadinya seperti itu nanti. Kalau seandainya key-nya agak ke bawah. Ya, oke, satu-satu dulu. Key-nya ke atas. Ketemulah titik potong. Sini. Oke. Sampai di sini ada tanyakan nggak? Kemudian cari dua titik yang lain. Tadi PQ sudah. PR sekarang. PR itu gimana PR itu? PR. Jadi ini nanti kalian gambar garisnya itu tidak usah dipanjangkan memotong gini ya. Tipis-tipis saja mungkin. Nah, kan kayak gini aslinya. PR sekarang. PR itu kalau saya hubungkan gimana? Akan berpotongan dengan bidang alas enggak? PR. Coba logikanya. Nggak akan Bapak, berhubung nggak? Nggak akan berpotongan, ya kan? Nggak akan berpotongan dia. Kenapa? Karena sejajar. Ya. Jadi otomatis satunya kita coba QR. Oh, QR bisa tuh dengan DC. Ya. Nah, perpotongannya di sini. Jadi nanti ini kan pakai penggaris biasa kan bisa langsung. Ini ya. Nah, misalnya titik ini saya misalkan X gitu. X, titik satunya itu Y. Ini saya hubungkan. Nah, hubungannya pakai penggaris ini. Inilah yang dinamakan sumbu afinitas ya. Sumbu afinitas. Saya kasih warna berbeda misalnya warna merah. Oke, warna Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Garis PQ sama QR tuh harus putus-putus gak Pak berarti? Peki, Sama QR. Peki sama QR. Iya, harusnya putus-putus Hmm. karena posisinya di dalam. Ya, oke Betul. Pak. Jadi ini memang harus saya gambar putus-putus ya. Ini saya nggak gambar putus-putus. Nanti kalian gambarnya putus-putus ya. Berarti saya harus masangnya satu-satu karena pakai komputer. Nah, ini putus-putus. Ini juga sama.
Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Lalu bidang irisan satunya kan pasti memotong pada rusuk BF ya, ya kan? Pasti memotong pada rusuk BF. Kan nggak mungkin memotong pada rusuk IF, FG kan nggak mungkin ya, karena terlalu, karena posisinya kan di atas. Lalu bagaimana BF? Jadi memotong itu ini kalau dilihat gambarnya ini bisa bisa saja memotong BF atau AB atau BC, ya AB atau BC. Tapi untuk kasus ini, nah ini sebuah afinitasnya itu kan agak keluar ya. Kemungkinan ini pasti memotong BF. Nanti suatu saat ada kemungkinan seperti ini. Apa namanya? Sumbu afinitasnya itu memotong di sini, mungkin ya. Nah, ada yang mungkin seperti ini nanti. Nah, kalau seperti ini, berarti langsung tentukan ini adalah titik potongnya. Ini titik potong. Iya, langsung. Kalau ada kasus seperti itu. Tapi kalau dalam gambar ini kan enggak. Sekarang gimana langkah selanjutnya? Nah, kita lihat. Sekarang perhatikan bidang ABFE. ABFE. AB saya perpanjang. AB saya perpanjang. Dia memotong sumbu afinitas di titik ini. Nah, kita namakan titik Z misalnya. Titik Z. Oke. Nah, dari titik Z itu hubungkan dengan sebuah garis dari Z ke titik P. Oke. Nah, ternyata berpotongan di titik sini. Nah, di di rusuk BF-nya ya kita namakan titik S. Titik S sudah selesai untuk titik yang itu. Jadi tinggal kita gambar bentuk perseginya dan diwarnai. Saya warnai. Sudah selesai. Ada yang tanyakan nggak ini kira-kira? Pak, misalnya Peki ke sama AB nggak bisa berarti Pak ya? Harus sama DA apa gimana Pak? Gimana? Peki sama apa? AB nanti kan kalau AB kalau ditarik bisa potongan sama Peki, jadi kok bisa kan? Eh, Lah, apa nggak bisa Pak? gimana 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 maksudnya? Nggak, Peki tadi kan Peki kan sama AD nih garis AD diperpanjang kan, jadinya nemu AD irisannya. diperpanjang, betul. Nah kalau misalnya sama Peki sama AB kan AB juga ada di yang daerah bawahnya kan, itu bisa gak Iya. Pak? Ya nggak bisa lah. AB kan arahnya kanan kiri. Peki itu kan Oh, arahnya berarti depan harus yang belakang. searah ya Pak? Iya. Jadi prinsipnya gini, untuk mencari sumbu afinitas itu ataupun titik-titik yang pada bidang irisan, prinsip yang pertama itu harus sebidang dulu. Nah, kalian perhatikan PQ ini saya perpanjang. Ini kan sebidang dengan ADHE. Maka alas rusuk alas yang diambil ya DA-nya pasti. Ya, DA-nya. Paham kan? Tanpa Ini. Ini manual bisa lah pakai penggaris. Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. ini tadi kenapa titik Z dibuat ya Pak? Kenapa? Titik Z ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan titik S. Nih, titik S yang warna merah. Tuh, saya kasih warna merah. Jadi PQR tuh nggak bisa dihubungin langsung ya Pak? PQR-nya. PQR itu kalau dihubungkan kan jadi segitiga. Masih ada lubangnya kan nanti. Iya, iya. Padahal kalau bidang irisan itu kan sampai habis memotong Oh, memotong ubusnya. oh kalau bilang irisan tuh, oh sampai habis. Oke, oke Pak, Iya. masih Pak. Ini kalau misalnya PQR, iya bisa, tapi ini kan bagian dari bidang irisan. Itu kan masih kosong dalamnya, Oke, ya oke. kan? Iya, iya. Tentukan titik S-nya gimana kan nggak bisa sembarangan titik S tentukan. Misalnya saya tentukan titik S-nya di sini ya agak ke atas dikit. Nah, kalau dihubungkan ini kan
Ini kan kayak, kalau ini saya gambarnya di bidang dua ya. Kalau dibangun ruang ini akan kelihatan kayak melengkung gitu bangunnya nanti. Paham nggak maksud saya? Paham, 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 Pak. Oke, Oke. makasih ya, Pak. Nah, jadi nggak boleh menentukan itu. Jadi tentukan dulu titik S itu dengan cara apa? Cari bidang yang belum. Jadi ini memang istilahnya itu istilah kata katanya. Jadi istilahnya itu kemampuan spasial dalam melihat ruang itu juga harus bermain di sini. Jadi kalian harus bisa membayangkan kalau seandainya PQR itu sudah terlihat gitu ya. Ini kan PQR itu kan sudah diketahui. Kan saya harus melanjutkan mencari titik yang ada pada sisi BF. Sisi BF itu dari mana? Oh, saya memandangnya dari ABFE. ABFE berarti AB. Ingat konsep alas ya. AB-nya saya perpanjang sampai memotong sumbu afinitas di titik Z. Kemudian Z dan P-nya Z saya hubungkan dengan P. Sehingga memotong apa namanya? Memotong BF di titik S. Sudah ketemu empat garisnya baru saya hubungkan ke empat titik itu dan diwarnai. Jadinya PSRI. Sebenarnya masih ada satu cara lagi sebenarnya. Ada yang tahu nggak? Maksudnya bukan pakai ABFE, pakai sisi yang lain. Pakai BCGF, Pak. Betul, pakai BCGF. Harusnya titiknya sama di situ di S. Kalau gambar kalian presisi, ya nanti pasti jatuhnya masih sama di S. Ini S-nya nggak saya ubah ya. S-nya masih tetap di situ ya. Kita coba sekarang. Sama nggak jatuhnya? CB saya perpanjang, kan? Kemudian perpotongannya di sini. Jadi kalau kalian lihat punya temennya kok beda cara gambarnya, tapi selama prosedurnya benar ya jangan khawatir jawabanmu salah gitu. Nih, sambungkan ya titik ini ya. Pasti jatuhnya di S juga. Oh, kok jadi ini. Pakai garisin aja. Nah, tuh. Ya, jadi bisa ada dua cara untuk satu soal ini sebenarnya. Enggak dua cara, tiga malahan ini kalau saya lihat. Ada satu lagi yang mungkin belum bisa teridentifikasi. Jadi bisa ABFE, bisa BCGF, bisa satu lagi. Ada yang tahu nggak? DBF. Yo, DB, FH. ya, DBFH, betul. Pakai DBFH. Saya coba ya. DBFH. D ke B. Ini kalau pakai bangun yang fitur 3D-nya langsung ketemu ya. Kemudian saya hubungkan Q ke titik ini. Tuh, sama jatuhnya ya. Jadi mau gambar dari sisi manapun ya pasti ketemunya di situ. Kenapa? Karena sumbu afinitas ini kan sudah menentukan kemiringannya kan. Jadi kemiringan itu sudah pertemuannya di garis merah itu, sumbu afinitas itu. Jatuhnya tetap di titik S itu. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, saya coba. Ini perlu saya save nggak? Nggak usah ya. Saya coba yang lain sekarang. New window. Masih bangun kubus. Nah, ini sembarang aja nih. Titiknya kita tanpa melihat grid ya, biar nggak kelihatan. Pakai warna biru aja.
Jadi seperti ini kira-kira kalau kalian menggambar secara manual, kalau diminta gambar kubus. Ya, kubus yang ini kubus yang pada umumnya ya. Kalau kubus yang kalau kubusnya itu ada syarat tertentu ya itu nanti itu materi pertama sih sebenarnya. Tapi nggak masuk di sini nanti untuk menggambar ini ya kubusnya kubus yang apa namanya yang umum gitu ya. Nah ini namanya kubus yang umum. Kita pakai warna biru. Nah ini kan gampang nih kalian pakai penggaris, garis 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 sudah ketemu. Jangan lupa gambar putus-putus itu adalah rusuk yang letaknya di bagian dalam. Coba, itu dia kegeser ya. Oh, udah saya betulin. Ini A, oh ini udah benar. Ini B, ini C, ini D, E, F, G, H. Sekarang agak beda dikit. Titiknya itu saya tentukan, misalnya yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu pada bidang tengah-tengah bidang BCGF. Aris, Pak, maaf Pak, ya ini screen layarnya masih Oh, di layar layarnya tadi, belum ya? Oh masih iya, pantesan. Oh, nggak ada yang pada itu. Jadi saya gambar dari tadi masih layar yang pertama ya. betul Bapak. Hehe. Nah, kubusnya sama ya, A, B, C, D, F, G, H ya. Nah, tapi titiknya di sini. Ini titik P, P, I, R-nya di tengah-tengah sini. Titik tengah dari sisi BCGF. R-nya di situ. Kira-kira gimana caranya? Cara membuat sumbu afinitas. Ada yang mau menjawab? Nih sumbu afinitasnya kira-kira di bawah apa di atas? Di bawah Pak. Bawah. Kenapa ke bawah? Tadi kalau kita hubungkan titiknya dia apa ya? Dia mengarah ke bawah. Ke bawah ya. Ketiga titiknya ya. Kita lihat aja posisi PQR gitu ya. PQR. Kan itu ke arah bawah. Kalau ke arah atas bisa nggak kira-kira? Bisa juga sih ke arah atas. Sebenarnya bisa ke arah atas itu. Tapi yang kita sudut pandang kita, POV kita kan kalau melihat ini kan enaknya gampangnya di bawah memang. Oke, sekarang kita mencari sumbu afinitas dulu.
Bagaimana caranya? Langkah pertama, apa yang dihubungkan? Eki sama Ade, Pak. Nah, Vicky sama. Peggy Pak, terus ketemu sama adik. Oke, ke Vicky, saya hubung, saya buat sebuah garis, di A saya buat sebuah garis. Nah, ketemu titik di sini, ya. Ini saya misalkan titik X. Apakah saya boleh Pak pakai W? Ya boleh aja, terserah sih. Mau mau huruf yang mana. Nah, biar konsisten ini saya ubah jadi garis putus-putus ya. Ini jangan merah, jangan biru, merah aja sekarang. Yang tulisannya biar berwarna-warni. Terus mana lagi? Kalau Kier sama Aceh bisa gak, Pak? Erki sama Aceh. Erki sama Erki sama apa? CA, CA, CA. CA bisa. Erki sama CA bisa. Selain itu ada lagi nggak yang lain? Sebentar, sebentar. Kok Erki sama CA sih? Ya nggak bisa lah. Erki sama CA kan tidak satu bangun. Nggak bisa. Kalau buat titik baru bisa gak, Pak? Bisa, boleh. Oh Garis iya. bantu yang baru boleh. Membuat bidang baru juga boleh. Jadi Berarti pada prinsipnya harus satu bidang. bikin titik baru aja, Pak, di tengah-tengah BC. Bener Di gak, Pak? tengah-tengah BC. Oke, Ramzi. Tengah-tengah BC. Terus diapakan? Terus garis PR dipanjangin sama dihubungin sama D sama titik tengah BC. Kita buat bidang dulu ya. Biar biar terlihat maksud saya. Ya, Bidangnya bidang apa nanti. Jadi kalau yang sudah paham boleh langsung. Tapi kalau yang belum paham harus tahu bidangnya apa dulu. Nanti kalau enggak, loh kok tiba-tiba ada garis? Ini maksudnya kan mau mau kamu hubungkan antara PR kan iya, iya, Pak. Benar. dengan D apa misalnya ini titik titik apa W misalnya gitu ya. Ya kan? Iya, Pak. Kalau langsung ya boleh. Kalau langsung. Berarti ini kan sebenarnya ada bidang tuh yang memotong HD W dengan di atasnya tengah-tengah FG itu kan. Di sini dengan ini maksudmu kan? Iya, Pak. Betul, betul. Nah, oke, betul. Ini kita anggap titik Y. Nah, sudah ketemu tuh perpotongannya. Berarti, nah ini saya ganti gambarnya ya biar kelihatan lebih bagus gitu ya. Biar kelihatan yang di dalam itu putus-putus. Ini kan. Kemudian, lalu dihubungkan. Kita kasih warna yang agak beda dikit. Warna apa itu? Bukan merah ya, merah itu yang peki itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Oh, berarti Silakan. cuman dua itu nggak apa-apa, Pak. Maksudnya kan kalau tadi yang satu garis itu kan sejajar kan, makanya nggak bisa dijadiin pakai cari sumbu afinitas. Tapi kan kalau ini tiga-tiganya PQ, PR sama QR nggak ada yang sejajar. Jadinya, tapi tetap, maksudnya kalau dua doang nggak apa-apa. Iya, kan memang minimal dua. Sebenarnya kalau ada tiga titik itu.
Tiga titik itu bisa juga kalau mau dihubungkan R key ya. R key juga bisa R key. Kalau R key mau dihubungkan boleh. Ya. Jadi kalau seandainya maunya R key gitu ya, R key, dia nanti akan membentuk sebuah afinitas. Kita lihat dulu R key itu sebidang dengan bidang apa. Oh, sama W juga sama ya, W juga dihubungkan. Bisa. Memang dua kan? Minimal tuh dua titik memang untuk menggambar satu buah sumbu afinitas. Jadi kalau diketahui tiga titik bisa PQ dihubungkan, PR dihubungkan, QR juga bisa dihubungkan asal menghubungkan dua titik itu harus terletak dalam satu bidang. Ya. Paham ya? Sampai di sini dulu. Ada lagi menanyakan nggak? Atau maunya, oh enggak, saya maunya RQ saja, PR nggak usah PR. Kita coba RQ. Kemudian RQ itu kan juga sebidang sama W ini ya. Jatuhnya sama tuh, di sini juga tuh. Iya. Jadi jawabannya tunggal, nggak mungkin beda-beda ini. Meskipun kamu miringnya dari manapun, hasilnya juga pasti sama. Asal gambarnya benar ya. Asal gambarnya benar. Bisa hapus berarti. Itu cara lain. Kalau seandainya mau menghubungkan R key. Kalau ini kan mau menghubungkan PR. Oke, sebuah afinitas sudah ketemu, sudah aman. Langkah selanjutnya apa? Kira-kira, nah ini harus kira-kira nih. Titik eh titik yang bisa muncul itu pada rusuk mana? Antara AB, AB sama PF, Kak. AB. AB. Oke, AB diperpanjang ya. Kalau AB saya perpanjang, otomatis ketemu nggak di sana, di sebelah kanan? Bukan sebelah kanan, bisa aja sebelah kiri ya. Pakai ini harusnya. Tuh, berpotongan ya. Tapi jauh banget ya. Ya nggak apa-apa, perpotongannya di sebelah kiri itu. Sebelah kiri. Kalau AB, kalau AB ini ya, AB ini ya. Di sini titik potongnya ya. Tuh, di situ titik potongnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Mungkin biar agak, saya ke bawah ini lagi. Nanti kalau saya kan bikinnya pakai GeoGebra, biar kalian, pasti saya pas-pasin biar gak terlalu jauh, nanti gambarnya kan susah juga kalau terlalu jauh ke atas. Nah, oh, di sebelah kiri. Kalau AB saya perpanjang, memotongnya di sebelah kiri. Kemudian saya hubungkan eh, dari titik ini, misalnya di titik Z gitu ya, di titik Z. Nah, dari titik Z saya hubungkan dengan Q. Kan AB itu sebidang dengan titik Q. Oh, ketemunya di sini ternyata. Nah, ini saya ubah aja pakai garis biasa. Nah, misalnya PQ R sudah ini misalnya S gitu ya. Titik S. S. Nah, jadi nanti P, Q, S, R.
Nah, R itu di mana R? Jadi kalau kita lihat bangun sebagiannya kan ini P, I, nah, tapi masih ada lubang itu di sebelah sananya. Di sebelah dalam sana ya, yang di bidang DCGH ya, masih ada lubang di situ. Berarti kita tentukan dulu titik eh, yang ada pada sisi CG. Pada sisi CG. Caranya gimana? Nah, caranya kalau kalian menggunakan bidang DCGH yang dalam, berarti tinggal DC diperpanjang. Ya, sampai memotong, kemudian hubungkan dengan titik P. Atau, nah ini yang paling mudah karena sudut pandangnya dari depan, RS yang kamu hubungkan dengan DC. Ya, paham maksud saya? Mau langsung RS boleh nggak? Boleh kan RS. Ini sama-sama di titik potong itu kan. Nah, di sini titik ya. Tuh, RST misalnya ya. Titik T. Udah ketemu. Apakah ini berpotongan di sebuah afinitas? Ya harusnya iya. Karena kan CB ya. Tuh, sama ya. Saya bikinnya biar tidak terlalu banyak garis, biar kalian tidak bingung. Berarti CB ini saya hubungkan, CB ini saya hubungkan ketemunya di sini ya. Kemudian ini saya hubungkan ke sini. Sudah T-nya ketemu. Mana bidang irisannya? Bidang irisannya berarti P, I, S, T. Segi 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Maaf Pak, tadi buat nyari T-nya itu gimana Pak? Tadi masih sedikit Nyari apanya? nyari apa tadi si titik T-nya itu proyeksi, maksudnya cara carinya gimana? Saya tadi sedikit bingung Pak. Sebentar, sebentar. Apa P? P T, kan di T, P. T, T Pak, T. Oh, T. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Cara normalnya kan gini. Caranya. Kalau kalau lihat logikanya kan S dan R itu kan sudah sebidang. Ya. Jadi S dan R itu bisa langsung diperpanjang. Bisa langsung diperpanjang seperti ini, S dan R. Perpanjang. Pasti ketemunya di sini, di titik T. Ini ya, titik T. Tapi kalau kalian tidak yakin, oh kok bener apa enggak sih gitu. Pakai cara biasa. Sama. S dan R itu kan sebidang. Dengan kata lain, titik S dan R terletak pada bidang B, C, G, F. Kalau R dan S saya perpanjang, R dan S ini saya perpanjang, gitu kan? Atau mulainya dari alas dulu ya. Saya kan biasanya mulai dari alas. Berarti CB yang saya perpanjang. CB saya perpanjang. Ketemulah titik potong di sumbu afinitas di sini. Nah, dari sumbu afinitas itu kita hubungkan dengan titik S atau R, terserah. Pasti melalui dua-duanya, pasti. Saya yakin. Tuh, kalau melalui S, pasti melalui R juga. Ya. Nah, sehingga eh, di memotong di titik T pada CG. Ini titik T ini. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Siapa? Masih Pak.
Atau bisa langsung SR itu kan udah sebidang tuh, kan sudah ada dua titik tuh dalam satu bidang itu. Karena R-nya di tengah, jadi pada prinsipnya gini, kalau kalian membuat bidang irisan, titik-titik itu pasti letaknya pada rusuk. Pasti letaknya pada rusuk dalam menggambar. Karena kalau tidak pada rusuk, ya nggak akan terbentuk. Pasti kalau nggak gitu ya lobang gitu ya. Apakah mungkin titiknya di luar? Ya bisa saja titiknya di luar. Kalau titiknya di luar ya itu sudah bisa dikatakan titik itu salah satu dari sumbu afinitasnya. Yaitu nanti next kasus berikutnya. Ini kasus yang ini dulu nih. Tadi kan yang pertama tiga titik diketahui itu sudah pada rusuk. Oke. Kemudian kasus kedua salah satu titiknya pada bidang bukan pada rusuk, yaitu titik R. Caranya seperti ini. Sudah ketemu ya? Akhirnya kita gambar lah nih. P, Q, S, T. Pasti melalui P, Q, dan R. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi nggak? Tidak ada? Baik. Nah, sekarang kasus selanjutnya yang agak lebih sulit. Sebenarnya nggak sulit sih. Cuman perlu teliti gitu aja. Saya membuat perseginya dulu ya. Oh, terusnya saya jadikan itu dulu nih titiknya. Oh, gambarnya belum muncul ya. Nanti sama kayak tadi. Iya Pak, belum Pak. Nah, ini saya gambar dulu nih. Ini manual aja nih pakai penggaris bisa ya. Gampang nih gambar persegi dulu. Nah, persegi. Ini titik A, B, C, D, E, F, E, H. Nah, A, B, C, D, F, G, H. Ini kita gambar putus-putus. Kemudian titik tiga titik yang dilalui oleh apa namanya bidang irisan itu misalnya di titik di sini, di sini, dan di sini. Di luar sekarang nih titiknya. Anggap aja ini titik P, ini Q, ini R. Kayaknya saya ganti warna merah aja ya. P, I, R. Nah, ini warna hitam. P, I, R. Ini warna merah. Oke, sampai di sini ada yang bingung gambarnya. Ini R tuh di luar ya. R tuh di luar dia di mana aja sih letaknya? Dia saya letakkan di sini. Jadi kalau ada titik di luar R itu sudah bisa dipastikan bahwa titik itu yang di luar itu ya itu merupakan bagian dari sumbu afinitas. Bagian dari sumbu afinitas.
Nah, kalau kasusnya seperti itu ya kita nggak bisa menghubungkan antara P dan R, Q dan R nggak bisa, ya. P dan R, Q dan R nggak bisa kita hubungkan. Kenapa? Ya karena kan R-nya kita nggak tahu R-nya itu di luar itu letaknya di sebelah mana. Apakah pada apakah terletak pada perpanjangan alas ABCD ataukah mungkin agak ke atas dikit atau agak ke bawah dikit gitu. Nggak tahu. Pokoknya R di situ, ya. R di situ. Nah, lalu bagaimana cara membuat sumbu afinitas? Ingat, tadi sumbu afinitas itu kan minimal dua titik. Nah, titik satu udah ada tuh titik R, berarti tinggal gambar satu titik lagi. Nah, karena PR tidak mungkin, QR tidak mungkin kita hubungkan, ya otomatis satu-satunya PQ. Ya, PQ. Satu-satunya PQ. Bagaimana kita menghubungkan PQ? Yang kita lihat PQ itu kan sebangun. Sebangunnya pada bangun apa? Bangun apa? P dan Q. Sebangun pada bangun apa? Bangun pagi. Bangun pagi. ACGE. Apa? ACGE. ACGE, Pak. Betul, ACGE. Nanti kita hubungkan ACGE. Kok ACGE? Kita hubungkan. IP-nya kita hubungkan. Nah, IP kita hubungkan karena sebangun ACGE berarti CA kita hubungkan. Ketemulah titik potongnya di sini. Anggap aja ini titik X. X. Biar gambarnya lebih bagus, ini saya buat putus-putus ya. Kok di situ? Nah, ini awalnya bukan sepotong-sepotong gini ya garisnya ya. Tadinya kan pakai garis yang langsung gitu, di garis panjang. Kita hubungkan X dan R. Nah, X dan R ini adalah sumbu afinitas. R di sini. Ya, terserah nih R-nya nanti. Nah, kira-kira di situlah R. Oh, tapi tadi belum ada kasus yang sumbu afinitasnya memotong bidang alas ya. Anggap aja inilah. Saya bikin. Nah, R-nya di sini R-nya. Saya hubungkan X dan R. Oh, ternyata X dan R-nya itu memotong bidang alas. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau dari tadi kan sumbu afinitasnya kan di luar gini semua ya, nggak memotong sumbu alas ya. Nah, ini saya buat memotong sumbu alas lah. Nah, seperti itu bisa saya buat. Ini garisnya warna merah. Memotong sumbu alas. Nah, kalau sudah memotong sumbu alas itu lebih mudah. Kenapa mudah? Ya otomatis titik potong antara sumbu afinitas dengan bidang alas itu sudah dapat dipastikan bahwa titik-titik potong pada rusuk alas itu merupakan bagian dari bidang irisan. Di sini dan di sini ya. Oh, udah kelihatan situ titiknya. Nih, saya kasih warna merah. Biar kelihatan agak beda dikit. Tadi PQR, nah kita anggap ini titik S, ini titik T. Jadi nanti kalau kalian pas dalam melukis itu sumbu afinitas itu sudah memotong rusuk, nah perpotongan afinitas dan rusuk itu sudah pasti termasuk bagian dari apa namanya? Bagian dari ini ya, bagian dari bidang irisannya ya. Saya agak lupa ngomongnya. Oke, sekarang kalian lihat, eh ada yang masih kosong nggak? Ada, Jadi Pak. kalau dibikin bidang irisan kan ini nanti bawah,
Ya, bidang irisan itu artinya kalau kalau diiris itu memotong kubus sampai terbelah, ya kan? Mungkin nggak ada di titik BF, titik irisannya mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak mungkin, betul. Di mana kira-kira titik satunya? Di DH, Pak. Betul, di DH. Ya, betul. Di DH. Atau, nah bisa kemungkinan juga, atau kalau nggak di DH, bisa di EH dan GH. Ya, atau bisa di EH atau EH dan GH atau di DH. Tergantung kemiringannya sebenarnya ya. Sekarang kita lihat gimana caranya. Apa ini? Nah, sekarang perhatikan. Titik-titiknya sudah ada titik P, Q, S, T. P, Q, S, T. Kalau titik P tadi sudah dipakai untuk menentukan sumbu afinitas ya. Titik P-nya itu kan tadi dihubungkan dengan QP ya. QP dengan QP dengan CA. QP dengan CA ketemu titik X, kemudian X dihubungkan dengan R sehingga ketemunya ST. Lalu apa yang saya buat untuk menentukan titik pada bidang irisan selanjutnya? Garis apa? Kalau nggak DH, ya pasti EH dan GH. Ya, EH dan GH atau DH sendiri. Nah, kita lihat sekarang DC. Nah, DC. DC, kenapa saya pilih DC? Karena ada titik Q pada bidang DCGH. Nah, DC kok ya pas di situ ya R-nya ya. Ntar saya tentukan yang lain biar agak beda dikit. Nanti dikiranya mau titik R. Titik R itu diketahui ya. Nah, di situ ketemulah titik ini. Nah, saya anggap titik Y gitu. Kemudian dari Y saya hubungkan dengan apa? DC ketemu memotong sebuah afinitas di Y. Kemudian dari Y saya hubungkan ke mana? Ke titik apa? Iya, Pak. Q, betul. Sehingga memotong di GH. Oh ya benar tadi perkiraan saya. EH dan GH kalau enggak gitu ya pada sisi DH. Kita anggap ini titik apa itu? PQRST titik U. Nah, titik satunya pasti di EH. Caranya gimana di EH? Bisa pakai garis DA, kemudian hubungkan dengan P, ya. DA, oh, berpotong di sini. Saya anggap ini titik Z, titik Z. Kemudian Z itu saya hubungkan dengan titik P. Pasti jatuhnya pada IH. Nah, ini jatuhnya pada IH. Saya perbagi dulu tampilannya biar dipahami. Titiknya kan udah tahu.
Ini titik P. Udah ketemu, udah jadi. Berarti bidang irisnya mana? P, S, T, U, U, V. Segi 6 jadi perpotongannya. Sampai ini ada yang ditanyakan, yang bingung yang mana? Jadi jangan bingung-bingung ya. Jadi kalau ingin membuat titik potong atau menentukan titik irisannya, itu buatlah yang dalam satu bidang. Ingat, konsepnya harus dalam satu bidang. Nggak bisa sembarangan. Kalau seandainya nggak ada bidangnya, misalnya ya, oh ini bukan bidang kubus, ya bikin bidang baru, asal titik yang diketahui dan yang dicari itu terletak dalam satu bidang. Contohnya yang tadi, yang di tengah tadi, bikin bidang baru yang di tengah, baru bisa ketemu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Lalu itu kalau kubus, kalau kerucut gimana kalau kerucut? Nah, itu mah lebih gampang lagi kerucut. Kelihatannya susah tapi gambarnya gampang. Ini kalau kerucut kayak gini. Sama ya. Tuh. Dan diketahui PQR. Kebetulan PQR-nya terletak pada titik. Titik pada rusuk limas. Alasnya itu ABCD ya. Alasnya ya ABCD. Nah, kalian lihat titik PR-nya dihubungkan, diperpanjang. Mem- nah, PR itu kan pada bidang TAB. Nah, maka yang diperpanjang ya AB-nya. Nah, kan PR itu terletak pada bidang TAB. PR diperpanjang, AB perpanjang. Ketemu titik X. Ini kebetulan kasusnya titik Q-nya di tengah ya. Q-nya itu di tengah tuh Q-nya. Nah, ini kayak kasus yang kedua tadi di kubus. Nah, kemudian diperpanjang tuh PQ. PQ diperpanjang. Tapi PQ itu terletak pada bidang apa? Nah, itu harus dicari bidangnya. Karena itu di tengah, ya gambarlah garis tengah, itu kan garis tengah yang ini, nih yang saya ukur nih ya. Tuh, itu kan garis tengah tuh, sampai memotong di alasnya CD. Lalu perpanjang ini A ke misalnya ini titik V ya. Nah, perpanjang tuh AV dengan PQ diperpanjang ketemunya titik Y, hubungkan X dan Y itu jadi semua finitas. Gitu. Jadi konsepnya sebenarnya gampang. Dua titik yang akan diperpanjang itu terletak pada bangun bidang apa gitu aja. Nah, kalau udah ketemu bidangnya, perpanjang titik alasnya. Pasti akan ketemu. Kalau seandainya yang digambar itu sejajar ya jangan dihubungkan. Kalau yang sejajar itu yang kasus pertama tadi. Nah, ini P dan R tuh kan sejajar tuh sama-sama tengah kan. Jadi jangan dihubungkan. Kalau dihubungkan ya nggak akan ketemu titik potongnya nanti. Nah, ini jangan dihubungkan. Jangan pakai perpanjangan RP. Nggak akan ketemu titik potong terhadap alas. Ya, nggak ketemu kalau PR dihubungkan. Jadi yang dihubungkan itu yang sebidang, kemudian ketinggiannya berbeda. Jangan yang ketinggiannya sama. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Nah, jadi materi untuk UTS itu sampai materi yang di sini.
mulainya dari mana? Ya mulainya dari awal lah, dari awal yang gambar bangun perspektif, bangun, iya perspektif ya. Istilah-istilahnya ada garis ortogonal, bangun ortogonal, sudut surut. Nah, itu harus harus tahu. Makanya nanti bawa busur derajat, penggaris, pensil, ballpoint, eh, opsionalnya itu bawa bawa busur, kemudian bawa dua buah penggaris segitiga. Apakah wajib yang kedua terakhir tadi? Enggak wajib itu kan opsional. Mau bawa boleh, nggak bawa juga. Ini sih Pak, izin mengkonfirmasi. Berarti nanti UTS materi dari pertemuan 1 sampai 7 kan ya Pak? Untuk alat-alatnya boleh bawa penggaris, ballpoint, pensil, dan opsionalnya tadi jangka sorong dan persegi siku-siku tadi ya? Iya, jangka Eh, dan persegi busur. busur ya Pak maksud Pak? Tapi kalau busur kayaknya bawa aja deh kalau busur khawatirnya nanti dibutuhkan busur busur derajat ya. Eh, untuk UTS nanti kita boleh menggunakan cheat sheet atau tidak perlu Pak? Menggunakan apa? Cheat sheet. Nggak usah. Apa yang mau dilihat? Kan materinya apa? Maksudnya materinya itu kan materi geometri ruang kan nggak ada rumus-rumusnya kan? Iya Pak. Oke baik. Menghitung jarak kan materi geometri analitik. Tergantung gambar yang dibuat. Kalau gambar yang pakai Pitagoras ya ngitungnya ya pakai rumus Pitagoras. Kan nanti tergantung gimana kalian lihat gambarnya. Maksudnya menerjemahkan soal, kemudian memvisualisasikan di dalam otak gitu ya gambarnya. Nah, baru menghitung. Kalau ada hitungan, menghitung sudut, sudut aja kan hitungannya gimana? Kemarin udah ya, pakai aturan kosinus, ya kan? Sebenarnya rumus-rumus itu kan sudah dipelajari di mata kuliah yang sebelumnya. Baik itu di mata kuliah kalkulus kayak di geometri analitik ya, aljabar, rumus jarak, jarak antara dua titik, rumus jarak eh, kalau seandainya tentukan jarak antara titik A dengan garis G, titik A dan garis G. Ya, di sini kan kalian nggak pakai persamaan garis. Kalau titik ke garis itu kan kalau kalian ingat menghitungnya itu kan ada rumusnya ya. Kalau titik ke garis. Kan rumusnya itu yang pakai akar-akar itu ya. AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dalam tanda mutlak tapi. Nah, kita kan nggak pakai koordinat yang itu. Nggak pakai koordinat. Pasti pakai gambar dulu. Ujung-ujungnya pasti pakai Pitagoras nanti. Gitu. Pitagoras mah dari zaman SMA udah apa? Namanya geometri ruang ya. Pasti melihat dalam ruang gitu. Ruangannya kayak apa. Ya paling yang sudut itu ya arkes-arkes apa namanya yang pakai aturan sinus atau aturan kosinus itu aja yang perlu dihafalkan. Itu mah nggak susah ngapalkannya paling dua rumus kan ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu kalau aturan sinus. Kalau aturan kosinus, ingat nggak aturan kosinus? Kosinus alfa sama dengan A kuadrat. Kosinus A sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi dengan 2 AB. Kalau cos A berarti 2 BC. Ya, tergantung nanti sisi mana sudut mana yang akan dihitung. Ya, masih ingat nggak sih kalian? Yang
Masa kemarin sudah saya gambar ya. Yang ini, nih, kelihatan nggak gambar saya? Lihat Pak. Nah, ini B. Jadi sisi yang sudut A berarti yang seberangnya sisi A. Jadi kalau yang mau ditanya sudut A ini pakai aturan kosinus, berarti apa? Cos A sama dengan apa? B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2B C. Nah, kalau pengen yakin lihat di buku, bener nggak? Tuh. Baik, sampai di sini. Ada yang menanyakan? Silakan. Nah, yang perlu kalian pelajari sebelum UTS ya harus memahami materinya memang. Ya. Ini mah nggak usah bikin cheat sheet, ini apa yang mau ditulis di cheat sheetnya? Rumusnya mah nggak ada. Rumus ya paling ini aja nih sudut. Itu pun di luar kepala bisa nih udah apa. Kalau seandainya pun nanti diminta membuat gambar atau mungkin tentukan panjang, tentukan jarak antara titik A ke garis PQ misalnya, P-nya di mana, Q-nya di mana. Ya, gampang kan, tinggal bikin segitiga, tegak lurus, ketemu deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, geometri ruang ini salah satu mata kuliah yang sulit dikerjakan pakai AI ya. Senangnya itu kalau geometri ruang ini. Ada sih mata kuliah lain juga ada yang sulit. Geometri lukis itu ya agak susah. Malah nggak bisa ya pakai AI. Kecuali untuk soal-soal yang umum, yang sering ditanyakan, itu biasanya masih bisa AI menghitungnya. Yang umum. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, bagus sekali. Jadi, ini Bu Ola masuk, ada nggak di sini Bu Ola? Kaula. Oh, ada nih Bu Ola nih. Mana Bu Ola? Kedengeran nggak? Hadir, Pak. Oh, iya. Untuk yang kelas satunya gimana? Iya, Pak. Sama kayak Bapak. Oh, Besok sudah sama kelas ini. materinya sudah diajarkan? Enggak, Pak. Masih kurang satu. Ini. Oh Masih iya, kurang satu. berarti sama ya. Jadi tidak menggunakan komputer untuk UTS. Sebenarnya sih kemarin ini, Pak, sudah prepare dikasih tahu akan menggunakan GeoGebra. Cuma kemudian Heeh. berubah kan, Pak. Kalau Iya. kelasnya saya lupa belum belum cek sih kita dapat kelasnya di mana. Oh ya sudah, ya nggak apa-apa sih mau pakai ruang lab ataupun bukan ruang lab kan juga nggak masalah sebenarnya. Oke, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan nggak? Yang lain? Karena kalau mau pakai GeoGebra kan otomatis kita harus
ngasih satu pertemuan lagi cara mengoperasikan GeoGebra ya. Karena mungkin tidak semuanya lancar menggunakan GeoGebra ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Untuk PowerPoint-nya, Taraka sudah saya kasih semua ya. Sampai pertemuan 7 kan malahan ya. Iya Pak, sudah saya kirim ke grup kelas. Oke, yang pertemuan 7 itu sebenarnya materi setelah UTS. Jadi pertemuan 7 itu kan kaitannya dengan volume volume ya. Volume itu nanti khususnya setelah UTS. Jadi setelah UTS itu baru banyak rumus-rumusnya nanti kalian. Setelah UTS. Ya, jadi sebelum UTS itu materi pemanasan dulu, setelah UTS baru rumus-rumusnya. Luas permukaan, volume bangun ruang, volume bangun terpancung, ya kan? Ya. Bagaimana cara menemukan rumus volume dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Oke, Taraka mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti siap ya UTS minggu. UTS-nya hari apa sih Taraka? Bentar, coba saya cek. Eh, takutnya bentrok sama mata kuliah lain. Di hari Kamis Pak, Jam di jam jam 1 hingga jam 3. jam 1 sampai jam 3 oh siang ya. Berarti yang yang biasanya kalau jam 1 kuliah apa kalian? Yang Bu itu ya, Bu Eka ya? Analisis real Pak biasanya. Oh biasanya. Tapi kan anak realnya bukan hari Kamis ya. Iya Kak, iya Pak, bukan. Oke, berarti kita UTS minggu depan jam 13.00. Untuk ruangannya di mana, Taraka? Ada di GDS 5515 Pak. 5.15. Ya, oke. Baik. Eh kita ketemu lagi minggu depan di UTS ya. UTS geometri ruang di ruang 5.15. Baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ini sih Pak, maaf, tadi saya ada salah informasi untuk UTS-nya di jam 10.15 sampai jam 12.15. Oh, pagi malah. Iya Jam pagi 10. Pak. Hmm. Saya, oh nggak ada ya. Saya sebenarnya pagi saya juga ada jadwal apa namanya ya, jadwal kelas juga filsafat ya. Cuman karena UTS akhirnya berubah semua jadwalnya ya nggak apa-apa memang diubah. Oke gitu aja mungkin dari saya jam 10 minggu depan itu kita akan UTS materinya dari awal sampai hari ini. Untuk materi UTS-nya silakan dipelajari baik-baik di rumah. Tuh. Jika butuh teman curhat, diskusi gitu ya, curhat tentang materi ya, ya silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya langsung atau ke Bu Ola. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Selamat berlibur ya. Besok libur ya? Besok kami masih ada kuliah online Pak. Oh, besok masih ada kuliah. Kan tanggal merah besok. Oh iya, besok tanggal merah. Saya salah. Oh,
nggak tahu mungkin dosennya diingatkan kalau besok tanggal merah. Ya tapi bener tanggal merah nggak sih? Saya lihat di kalender itu hari buruh ya, hari buruh International Labor Day.